Bunga menggeliatkan tubuhnya, merubah posisi tidurnya menjadi menyamping. Tangannya memeluk guling hangat itu lalu mendekapnya erat-erat. Di alam bawah sadarnya, sebenarnya Bunga merasakan sesuatu yang aneh. Alas tidurnya begitu nyaman, lembut, dan gulingnya yang ia dekap juga begitu hangat, tapi kenapa keras? Sayangnya, Bunga terlampau mengantuk untuk mampu menyadarkan diri dan mencari tahu apa yang mengganjal di hati. Bahkan beberapa saat setelahnya, ia sudah kembali tak ingat apa-apa lagi. Ia terbuai di alam mimpi yang damai dan menghanyutkan. Galaksi tersenyum tipis mendengar dengkur halus yang keluar dari bibir merah muda itu. Bunga tidur dengan posisi kepala mendongak ke arahnya. Hingga Galaksi bisa menikmati wajah ayu itu dengan begitu jelas. Karena mereka nyaris tak berjarak. Itu ditambah, Bunga yang terus mengeratkan pelukan ke tubuhnya. Mungkin besok pagi dia akan bangun dengan histeris, Galaksi menggumam lirih seraya ikut memejamkan matanya. Tapi nyatanya, ia tak sanggup melakukan itu. Pesona wanita di depannya itu tak bisa ia abaikan begitu saja. Kapan lagi ia bisa melihat istrinya dalam mode jinak seperti ini? Secara setiap hari dan setiap bicara dengannya Bunga selalu ketus, sudah seperti singa yang siap mengamuk kapan saja. Ya, dan Galaksi bisa mengerti sikap Bunga yang seperti itu. Apa kamu yang beritahu Karissa? Kaisar menghubungi Benny ketika berhasil membuat Karissa tak mampu lagi melakukan perlawanan. Wanita itu ia ikat menggunakan tali tambang yang ia temukan di ruang kerja Karissa. Kaisar tahu Karissa sangat suka membuat hiasan tangan, dan salah satu bahan yang ia ketahui adalah tali tambang itu. Beritahu apa? Benny di seberang sana balik bertanya. Malah dari nada suaranya pria itu terdengar bingung. Tentang hubungan kita, volume suara Kaisar merendah. Ia melirik Karissa yang nampak menangis dalam diamnya. Karena mulutnya pun ia ikat dengan tali tambang supaya tak banyak bicara dan membuat kegaduhan yang akan membuat tetangga apartemen curiga. Apa kamu gila? Buat apa aku beritahu dia? Kamu paling tahu, aku nggak suka ikut campur urusan kalian. Dan aku selalu mendukung apapun yang kamu lakukan. Karena aku tahu tujuanmu sebenarnya bukan wanita-wanita bodoh itu, Benny nampak tak terima Kaisar menuduhnya. Lalu siapa? Tidak ada yang tahu hubungan kita berdua, Kaisar menggeram marah. Ia menyembunyikan hubungannya dengan Benny begitu rapat. Bahkan anjing pun harusnya tidak mengendus rahasia mereka. Tapi nyatanya, seseorang mengirimkan foto mesranya dengan Benny kepada Karissa. Aku belum punya bayangan siapa, Kai. Tapi yang jelas bukan aku. Sekarang gimana Karissa? Kaisar menghela nafasnya. Ia penasaran siapa orang yang telah menghubungi Karissa. Dan dari mana orang itu tahu hubungan rahasianya dengan Benny. Datang ke apartemen Karissa sekarang. Aku kirim alamatnya. Setelahnya Kaisar langsung mematikan sambungan telepon sepihak dan mengirim lokasinya ke Benny. Bunga Sayana, suara itu lirih, terasa begitu dekat. Dan, yang paling aneh, Bunga bisa merasakan hangat udara menyapa lubang telinganya. Apa ini mimpi? Bunga menggerakkan tubuhnya. Sialnya, ia merasa begitu nyaman. Rasanya enggan untuk bangun dan ingin terus melanjutkan tidurnya. Tapi, tiba-tiba mata yang memejam itu membeliak membuka. Ia ingat suara milik siapa yang berbisik di telinganya. Mata sipit itu kian membola. Itu adalah ketika kesadarannya mulai pulih dan pemandangan pertama yang ia lihat di depan mata adalah sosok manusia menyebalkan yang menyeringai ke arahnya. Kia! Bunga memekik kaget. Tubuhnya bahkan langsung berjengkit mundur. Kalau saja Galaksi tak menahan tangannya, mungkin Bunga akan terjatuh dari ranjang empuk itu. Hei! Hati-hati! Sentak Galaksi marah. Sebenarnya bukan marah, tapi lebih kerasa khawatir dengan kandungan istrinya. Kak, kenapa aku bisa di sini? Bunga langsung menguasai diri. Ia menepis tangan Galaksi kasar dan turun dari atas ranjang dengan wajah bingung sekaligus marah.
Mana ku tahu, Galaksi mengendikkan bahunya tanpa dosa. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Semalam aku tidur di bawah, Bunga mencari-cari ingatannya. Ia tidak mungkin salah. Semalam ia tidur di sofa lantai bawah. Lalu kenapa tiba-tiba sampai di kamar ini lagi? Kamu pasti yang membawaku ke sini. Tuduh Bunga kesal. Kalau iya memangnya kenapa? Galaksi turun dari ranjang dengan santai. Waktu bebasmu kemarin sudah habis, sayang. Kalau kamu ingin bebas berkeliaran lagi di rumah ini. Syaratnya masih sama dan masih sama mudahnya, Galaksi menunjuk bibirnya. Jangan lupakan seringai licik yang menyusul kemudian. Bunga ingin marah rasanya. Tapi sejatinya ia sadar, setiap hari ia juga selalu marah saat menghadapi pria aneh ini. Yang menjadi masalah adalah, marahnya tidak akan membuatnya lepas dari jerat pria yang berstatus suaminya ini. Yang ada setiap hari ia hanya terus memupuk rasa putus asa dari keinginannya untuk bebas. Juga memupuk kecewa dari keinginannya membersihkan nama baiknya dari fitnah dan tuduhan yang ditimpakan padanya. Haruskah ia menyerahkan tubuh ini? Kenapa diam? Ada masalah. Saat tersadar Bunga baru menyadari bahwa suaminya itu sudah nyaris membuka seluruh pakaiannya. Sepertinya pria itu hendak mandi. Karena hanya ada sehelai kain putih yang menempel di tubuh atletis itu. Bunga mengalihkan pandangannya kembali. Nampak wanita itu menelan salivannya susah payah. Jantungnya berdebar hebat. Apa-apa? Galaksi kembali bertanya. Ia penasaran. Terlihat sekali bahwa Bunga begitu gugup. Tapi sudah pasti itu bukan karena penampilannya. Bunga sudah seringkali melihatnya seperti ini. Dan biasanya wanita itu akan membuang muka dengan marah, bukannya malah gugup. Aku. Bunga menatap Galaksi dengan canggung. Lalu menunduk lagi, meremas tangannya, kemudian mendongak dan menatap Galaksi kembali. Aku ada keperluan di luar, suaranya sedikit tercekat. Apa syaratnya masih sama? Kali ini gantian Galaksi yang tercengang. Ia tak menyangka Bunga akan mengambil langkah ini secepat itu. Ia pikir, Bunga dengan gengsinya yang tinggi tak mungkin membiarkan dirinya terjamah olehnya dengan mudah. Iya, syaratnya masih sama. Bunga kembali gugup. Jadi, kapan kita bisa melakukannya? Penampilan wanita itu sungguh kacau. Rambutnya berantakan. Tubuhnya penuh dengan lebam pukulan. Tali tambang itu mengikat kuat tubuhnya di kursi kayu yang biasanya ia gunakan untuk bersantai. Tidak ada celah untuk bisa melepaskan diri. Bahkan mulutnya juga diikat menggunakan tali tambang yang biasanya ia rangkai dengan terampil menjadi hiasan yang cantik. Tapi kali ini, tali itu melukainya. Membuatnya kesakitan dan putus asa. Sungguh sial sekali nasibnya bertemu dengan pria gila menjijikkan itu. Seandainya saja ia tidak tergoda dengan rayuannya. Mungkin saat ini ia sudah berbahagia dengan Galaksi. Pria yang telah dengan begitu tega ia hianati demi bajingan seperti Kaisar. Apa harus seperti ini? Benny yang melihat keadaan Karissa sedikit ngeri. Memang harus seperti apa? Mulutnya bisa menghancurkan semua rencana yang telah kubuat, Kaisar menimpali dingin. Kalau saja Karissa tak banyak bertingkah seperti kekasih-kekasih Galaksi yang ia rebut dulu. Mungkin wanita itu tak akan bernasib sesial ini. Apa kamu berniat membunuhnya? Bisik Benny lirih. Untuk saat ini tidak, Kaisar melirik penuh arti. Kita akan membuat pertunjukan di depannya. Mata Karissa membola. Nafasnya memburu dan tubuhnya kembali bergerak untuk melepaskan diri. Ia tidak mau melihat pertunjukan para binatang menjijikkan itu. Kalian berdua binatang, suara Karissa tak jelas. Air matanya mengalir deras. Sakit sekali. Baik fisik maupun hatinya. Pria yang begitu ia puja, bahkan dengan rela ia berikan mahkota berharganya ternyata tak lebih dari psikopat gila yang mengerikan. Benny sudah melepaskan pakaiannya. Kamu yakin kita melakukan ini? Pria itu masih nampak ragu.
Kenapa tidak? Kaisar terlihat bersemangat. Kalian manusia terkutuk, Carissa kembali bicara dengan suara tak jelas. Tapi Kaisar tahu pasti, Carissa pasti sedang mengumpatinya. Tapi pria itu tak peduli. Justru ia semakin tak sabar untuk pertunjukannya. Air mata Carissa semakin membanjir. Pandangannya memburam seiring dengan banyaknya air mata yang ia tumpahkan. Siapa yang menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini? Detik berikutnya, wanita itu menutup matanya rapat-rapat. Galaxy fokus menatap layar benda pipih di tangannya. Ya, dia sibuk melihat CCTV yang menampilkan kegiatan sang istri di dalam kamar. Dari gerakan bunga yang mondar-mandir, sesekali menjambak rambutnya, lalu meraup wajahnya kasar. Galaxy bisa menebak penyebab kegelisahan istrinya. Apalagi kalau bukan permintaannya yang ingin dibebaskan keluar rumah dan tentu saja, ada syarat yang harus dipenuhi untuk kebebasannya itu. Tak lama dering terdengar dari benda pipih miliknya itu. Galaxy nampak menatap sejenak nomor baru itu, sebelum kemudian menjawab panggilannya. Halo, halo, ada apa? Galaxy mengenal suara itu. Jadi, ia langsung bertanya pada intinya. Apa? Wajah yang semula tenang itu seketika menegang. Galaxy mendengarkan penjelasan seseorang di seberang sana. Lalu tak lama ketenangannya perlahan mulai kembali. Tetap hati-hati. Jangan sampai dia curiga, Galaxy langsung mematikan sambungan telepon. Wajahnya nampak gusar. Ia tak menyangka masalah akan melebar sampai seperti ini. Kaisar. Ke ruanganku sekarang, Galaxy langsung menghubungi asisten pribadinya itu untuk ke ruangannya. Tak butuh waktu lama suara pintu diketuk. Kaisar muncul dari balik pintu itu seperti biasa dengan pembawaannya yang tenang. Aku ada tugas untukmu. Tugas apa, Tuan? Apa kamu tahu kabar Carissa sekarang? Galaxy nampak menunggu reaksi asistennya itu. Tapi rupanya pria itu sudah terlatih untuk bersandiwara. Seperti yang selama ini selalu dilakukan di depannya. Saya akan segera mencari tahu dan melaporkannya, jawabnya tenang. Oke. Bagaimanapun pernikahan kami batal karena kesalahanku. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, dan Galaxy juga sama. Ia juga sudah terlatih untuk bersandiwara. Baik, Tuan. Kamu boleh keluar. Kaisar membungkuk dengan sikap hormat lalu berlalu meninggalkan ruang kerja atasannya itu. Sorot matanya menajam dan penuh perhitungan. Bagaimanapun ini terlalu kebetulan. Galaxy sialan itu menanyakan Carissa di saat ia sedang memberi pelajaran untuk wanita bermulut sampah itu. Entah ini suatu kebetulan belaka atau Galaxy memang ingin tahu kabar dari sang mantan yang disakitinya. Tidak mungkin dia tahu sesuatu tentang Carissa, gumamnya menenangkan diri. Karena hanya dirinya dan Benny yang tahu nasib wanita sial yang kini dalam tawanannya. Bunga kembali mengintip jam di ponselnya. Biasanya suaminya itu sudah pulang di jam ini. Tapi sampai saat ini pria itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Mungkin lembur, gumamnya gelisah. Sejujurnya Bunga lega suaminya itu belum pulang. Karena ia masih dilema dengan keputusan yang ia ambil tadi pagi. Baguslah. Nggak usah pulang sekalian, gumamnya lagi. Seharian ini pikirannya tak tenang memikirkan hal itu. Jemarinya mulai berseluncur lagi di media sosial untuk menghilangkan rasa bosan. Hingga tiba-tiba ia menerima pemberitahuan kalau Resti menerima pertemanan darinya. Bunga membuat fake akun baru untuk mengetahui kabar Resti. Karena akun asli miliknya diblokir oleh mantan sahabatnya itu. Sementara akun milik Resti diprivasi. Sehingga ia tidak tahu apa yang mantan sahabatnya itu posting setiap harinya. Apa ini? Postingan teratas Resti langsung membuat Bunga nyaris jantungan. Resti mengunggah sosok laki-laki yang dibubuhi stiker love di wajahnya. Gambar itu mungkin tidak begitu nampak jelas. Sepertinya diambil dari kejauhan. Tapi Bunga masih bisa mengenali siapa pria itu. Dia Argan.
Bunga tidak mungkin salah. Kemeja yang dipakai pria itu, bungalah yang memilihkannya. Calon suami. Bibir Bunga menggumamkan caption di postingan itu. Calon suami. Ulang Bunga dengan panas dingin. Apa dia dikhianati dua orang sekaligus? Tangan Bunga bahkan semakin gemetar ketika menggulir postingan Resti sampai ke dasarnya. Postingan tentang kebersamaan mereka tidak ada lagi yang tersisa. Padahal Bunga masih ingat jelas, Resti mengunggah beberapa foto mereka. Kali ini ia berpindah ke sosial media milik Argan. Tapi mantan calon suaminya itu memang jarang mengunggah kegiatannya. Tapi lagi-lagi Bunga tak menemukan unggahan Argan tentang kebersamaan bersama dirinya. Bunga masih ingat. Ada beberapa foto kebersamaan yang Argan unggah saat mereka sedang main ski di salah satu mall besar di ibu kota. Tapi kini sudah tak ada lagi. Bunga mengusap matanya yang memanas. Ia memang telah mengikhlaskan hubungannya dengan Argan. Ia juga sadar bahwa ia sudah bukan wanita yang sempurna lagi. Tapi rasanya tetap sakit jika benar Argan juga ikut andil dalam penjebakan dirinya malam itu. Detik itu juga, Bunga merasa bahwa dirinya benar-benar sendiri. Tertipu juga terhianati oleh orang-orang terdekatnya. Aku juga harus menemui Argan, Bunga hanya ingin memastikan dugaannya. Ia tahu bahwa ia tak akan bisa memperbaiki semua. Tapi ia tetap butuh tahu untuk memastikan kebenarannya. Mungkin aku memang harus melakukan ini, kali ini Bunga tak ingin ragu lagi. Lagi pula mereka suami istri. Tidak akan menjadi dosa jika ia melakukan semua ini. Malam telah larut. Bunga masih bergerak gelisah di atas sofa. Galaksi belum juga pulang padahal sudah nyaris tengah malam. Lalu bagaimana ia bisa keluar besok kalau syaratnya tidak terpenuhi? Kenapa dia belum pulang juga? Bunga mondar-mandir resah. Lalu kembali duduk dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Hubungannya dengan Argan memanglah telah usai. Tapi memikirkan pengkhianatan mantan calon suami dan mantan sahabatnya itu juga tak bisa membuatnya tenang. Kalaupun mereka ingin bersama, haruskah sampai melakukan ini semua? Pikiran Bunga terlalu buntu. Mungkin ada dalang lain di balik peristiwa malam itu. Resti tidak mungkin sendiri. Tapi untuk sekarang ini Bunga lebih keingin tahu tentang keterlibatan Argan. Karena sejauh ini, hanya Argan yang percaya padanya. Bunga sadar tidak sepenuhnya Argan mempercayainya. Tapi di antara yang lain, Argan lebih menerima kondisinya saat itu. Apa mungkin semua itu juga hanyalah sandiwara? Rasanya menyakitkan jika apa yang ia pikirkan adalah kebenaran. Belum tidur. Suara itu hampir saja membuat jantung Bunga melompat dari tempatnya. Ia terlalu fokus dengan lamunannya hingga tak menyadari bahwa seseorang yang tengah ia tunggu sudah ada di kamar ini. Belum, Bunga tak bisa menutupi rasa gugupnya. Karena pada akhirnya, setelah melihat wajah ini lagi, ia kembali dilema dengan keputusannya. Kenapa? Galaksi melemparkan seringai mesumnya. Sudah tidak sabar bercinta dengan suamimu ini. Wajah Bunga memerah. Malu sekaligus juga marah. Karena hanya itu, kan syarat agar aku bisa keluar dari penjara rumah ini. Ketusnya. Raut wajah Galaksi nampak berubah. Yang semula penuh senyum, kini tiba-tiba menggelap lagi. Aku mandi dulu, ucapnya seraya berlalu. Bunga tak menjawab. Ia kembali gelisah. Tangannya saling meremas dengan perasaan kalut. Sudah benarkah keputusannya ini? 1 jam lebih Bunga menunggu Galaksi menyelesaikan ritual mandinya. Gelisah ia. Kesal juga ia. Padahal ia sudah menunggu dari sore. Seharian ini ia juga terus gelisah. Dan sekarang ia pun harus menunggu dan menunggu lagi. Pria itu seolah sedang mempermainkannya. Padahal ini bukan keputusan yang mudah untuknya. Tapi Bunga juga tak berani berkata-kata ketika pada akhirnya pria itu keluar kamar mandi dengan penampilan yang lebih segar. Hanya wajahnya yang masam menahan kekesalan. Apa kamu sudah siap? Tanyanya tanpa dosa.
Menurut kamu, bunga sudah tak bisa menahan rasa kesalnya. Ya sudah kalau begitu langsung saja kita mulai, ujarnya santai lalu duduk di bibir ranjang. Bunga diam. Lalu mulai kikuk lagi. Berat rasanya membawa tubuhnya untuk bangkit dari sofa itu. Tapi ingatannya tentang Resti dan Argan membuat kakinya akhirnya mengayun jua. Galaksi lalu mengulurkan tangannya. Karena bunga tak kunjung menghampirinya tapi malah berhenti dengan mengambil jarak beberapa langkah di depannya. Bunga tak berniat menyambut uluran tangan itu. Tapi ia tetap melangkah maju hingga jarak mereka semakin mendekat. Galaksi menarik kembali tangannya yang menggantung di udara. Raut wajahnya sama sekali tak terbaca. Buka bajumu, titahnya. Buka baju. Ya. Atau kamu mau aku yang membukanya? Tanyanya dengan seringai mesumnya. Bunga membuang pandangannya. Ia tak tahu wajahnya sudah semerah apa saat ini. Bahkan kini ia sudah panas dingin menahan malu yang luar biasa. Kamu saja yang membukanya, ucapnya tanpa berani menatap pria di hadapannya itu. Galaksi memperhatikan tangan bunga yang meremas ujung gaunnya. Ia tahu wanita itu sedang gelisah. Tangan kembali terulur dan meminta bunga untuk menyambutnya. Kali ini bunga tak menolak lagi. Ia melakukan apa yang Galaksi inginkan darinya. Pun ketika suaminya itu menarik tubuhnya hingga terduduk di pangkuan. Bunga sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu ketika bibir itu berlabuh di bibirnya dan melumatnya lembut. Bunga hanya mampu memejamkan matanya. Sampai kemudian pria itu membaringkannya di atas peraduan. Bunga masih belum berani membuka matanya. Hingga beberapa detik berlalu, ia mulai merasa ada yang janggal. Pria itu menarik selimut dan menutupi tubuhnya sebatas dada. Tidak ada ciuman atau sesuatu yang mengarah ke sesuatu yang lebih intim. Yang bunga rasakan selanjutnya hanya sebatas pelukan, tidak ada yang lebih. Saat itulah ia memberanikan diri membuka matanya. Lalu menoleh ke samping dengan kebingungan. Pria itu juga tengah menatap ke arahnya dengan pandangan entah. Bunga tak bisa membacanya. Aku mengizinkanmu keluar besok. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.